Susan Bahtiar tercatat sebagai salah satu pengajar di salah satu TK di Menteng, Jakarta Pusat. Wanita berusia 41 tahun itu mendapat kesempatan untuk mengajar anak-anak berbahasa Inggris. Susan memang sudah lama bergelut di dunia pendidikan untuk mengajar bahasa Inggris. Nampaknya, apa yang sudah dipelajarinya cukup teraplikasikan dalam pekerjaannya. Kak, saya ngajar bahasa Inggris di TK di Bilangan Menteng. Kenapa ngajar ya? Karena saya lulusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggrisnya. Mungkin apa ya? Kalau ditanya cita-cita sih pengen jadi dokter, masih sampai sekarang. Cuman ya itulah, Tuhan punya rencana lain. Jadi entah kenapa saya beralih jadi guru. Ternyata saya menyukainya, dimana kakak-kakak saya pun even mereka hanya taruhan, Susan ngajar palingan 1 tahun. Tapi ternyata dari 96 sampai sekarang saya masih mengajar. Entah kenapa, terutama jadi saya mengajar udah mencoba di setiap level dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Tapi memang passion saya mengajar anak-anak. Kenapa? Karena atau mereka lebih fun kali ya. Terus membuat saya awet muda kali. lebih banyak tawa, lebih banyak canda, lebih banyak pengalaman yang juga bisa saya jadikan pembelajaran. Bukan hanya mereka belajar sama saya, tapi saya juga belajar dari tingkah laku mereka yang lugu dan polos. Kadang-kadang kita disentil untuk lebih, oh iya ya, kita harus lebih aware, kita harus lebih kadang-kadang kan orang tua tuh kadang-kadang suka bohong untuk sesuatu. Itu kalau anak-anak kan polos gitu ya. Dan interaksi belajar mengajar dengan anak-anak yang lebih kecil memang lebih alive gitu, gimana sih di kelas. Jadi itu yang membuat saya suka. Dan setiap kali ngajar tuh pulang tuh pasti punya pengalaman baru. Entah si anak A, B, C gitu. Meskipun bandel-bandel ya namanya anak-anak ya, sebandelnya anak-anak kayak apa sih. Metode belajar apa sih yang diterapin? Karena saya ngajar bahasa Inggris dan sekarang bahasa Inggris sudah mulai dikenalkan di anak-anak yang lebih kecil. Saya nggak ngajarin nulis, nggak ngajarin mereka baca, enggak. Jadi lebih ke communicative approach, jadi lebih drilling, lebih main dengan media flash media gitu, dengan kartu, dengan nyanyi, dengan cerita. Drilling itu pasti ada, karena anak-anak bagaimanapun meskipun nggak diajarin baca, kalau mereka diulangi setiap kali, mereka akan mengetahui objek-objek yang diterangkan di kelas. Kenapa memilih mengajar bahasa Inggris, nggak misalnya matematika, bahasa Indonesia atau apa? Karena jurusan yang saya ambil itu FKIP bahasa Inggris. Saya nggak jago di matematika, makanya nggak ngajar matematika. Di bahasa Inggris ya saya agak suka dengan, dari kecil memang lebih suka bahasa. Kebetulan setelah usut punya usut, ternyata kakek saya juga seorang guru bahasa Inggris. Turun-temurun? Turun-temurun nggak tahu juga ya. Pengen dijadiin guru, misalkan ada yang PNS, pemerintahan, pengen nggak sih? Jadi apa? Pemerintah. Jadi PNS. Saya tuh ijazahnya juga ada ijazah akta 4. Terus kalau dulu saya ngajar di universitas tuh ada tuh tingkatannya. Kalau ngajar sekian jam, terus ada tingkatan naik apa gitu kan, ada urutannya. Di sekolah-sekolah juga kayak gitu. Sampai saat ini belum ada kepikiran untuk memikirkan tingkatan. Gaji pun pertama kali terus terang saya masuk sekolah ngajar di TK yang sekarang saya ajarkan, terus terang saya nggak tahu gaji saya berapa. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena saya ngajar, karena saya punya passion di pendidikan. Itu aja. Tingkat kesulitannya apa? Sabar. Harus ekstra sabar. Bukan hanya ekstra sabar dengan anak-anak, tapi ekstra sabar dengan orang tua. Ia beralasan jika mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak TK jauh lebih menyenangkan sekaligus bermanfaat. Banyak canda dan tawa yang dirasakan dalam setiap kali mengajar anak-anak kecil. Karena atau mereka lebih fun kali ya. Terus membuat saya awet muda kali. lebih banyak tawa, lebih banyak canda, lebih banyak pengalaman yang juga bisa saya jadikan pembelajaran. Bukan hanya mereka belajar sama saya, tapi saya juga belajar dari tingkah laku mereka yang lugu dan polos. Kadang-kadang kita disentil untuk lebih, oh iya ya, kita harus lebih aware, kita harus lebih kadang-kadang kan orang tua tuh kadang-kadang suka bohong untuk sesuatu. Itu kalau anak-anak kan polos gitu ya. Dan interaksi belajar mengajar dengan anak-anak yang lebih kecil memang lebih alive gitu, gimana sih di kelas. Jadi
membuat saya suka. Dan setiap kali ngajar tuh pulang tuh pasti punya pengalaman baru. Kasih anak A, B, C gitu. Meskipun bandel-bandel ya namanya anak-anak ya.